Halo sahabat RSMY dimanapun berada, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Edukasi Ngobras, Ngobrol Asik Sehat. Suatu program yang dapat memberikan sahabat banyak informasi dan tips-tips kesehatan langsung dari para ahlinya. Kita akan ngobrol mengenai anxiety disorder. Dalam keseharian dikenal dengan istilah gangguan kecemasan. Ini mungkin bagi sebagian masyarakat masih merupakan hal yang baru atau belum familiar dalam gangguan kesehatan yang satu ini. Samakah dengan stres? Samakah dengan depresi? Dalam Ngobras episode kali ini, seorang psikolog klinis, Muhammad Febrian, PSI psikolog, yang akan menjelaskan kepada kita apa sesungguhnya anxiety disorder itu, seperti apa ciri dan gejala, serta bagaimana cara menanganinya. Sebelumnya, boleh dong yang belum subscribe untuk segera men-subscribe YouTube PKRS RSMY, lalu jangan lupa tombol klik dan komen serta share. Nyalakan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan menarik lainnya yang kami bagikan. Sepertinya apa sih pengertian dari anxiety disorder itu? Ya, kalau anxiety disorder ya, sebelum kita ngomongin anxiety disorder, kita perlu tahu dulu sebenarnya anxiety itu apa. Jadi anxiety itu sebenarnya adalah kecemasan yang normal dialami oleh individu ketika menghadapi sebuah tantangan. Nah, tetapi yang jadi masalah ketika sudah disorder, karena pengertian dari disorder adalah sebuah gangguan yang sudah mengganggu fungsi keseharian, misalnya fungsi tidur, fungsi makan, bahkan fungsi bersosialisasi dengan orang lain. Jadi ketika individu sudah terkena anxiety disorder, berarti individu tersebut tidak mampu menghadapi tantangan sehari-hari yang menyebabkan terganggunya fungsi keseharian. Seperti itu. Apakah salah satu dari bisa disebutkan sebagai gangguan kejiwaan mengenai anxiety disorder itu, atau seperti apa? Ya, kalau untuk gangguan kejiwaannya sebenarnya kita lihat dulu. Anxiety ini kan normal ya dialami oleh individu. Misalnya ketika Mas Wiwin nih mau menghadap atasan misalnya, atau mau menampilkan sesuatu, itu timbul sebuah kecemasan. Nah, sebenarnya hal ini wajar. Tetapi ketika hal itu menjadi sebuah hal yang tidak bisa dihadapi, misalnya sudah mengganggu nih ketika Mas Wiwin mau menghadap atasan misalnya, tapi hal itu menyebabkan Mas Wiwin nggak bisa tidur misalnya, atau nggak bisa makan, dan hal tersebut berlangsung kurang lebih selama 6 bulan misalnya, maka hal tersebut sudah menjadi sebuah gangguan, dan gangguan kecemasan termasuk dari salah satu gangguan jiwa. Kemudian sering sekali kata seperti di masyarakat yang sekarang terjadi adalah penyebab dari anxiety disorder itu apa, Pak? Karena kan sering kita alami juga di kehidupan kita sehari-hari, seperti dalam satu keluarga, itu salah satu penyebabnya. Kemudian ada juga nggak mengenai ciri-ciri dari suatu seseorang atau manusia yang telah mengena atau sudah dikatakan anxiety disorder seperti itu? Iya, memang untuk mendiagnosa individu terkena anxiety disorder ya, atau gangguan kecemasan, itu perlu sebuah screening dan asesmen yang panjang ya tentunya. Tetapi ada beberapa tanda yang bisa kita lihat sebagai alarm utama bahwa individu ini memiliki gejala anxiety tersebut atau anxiety disorder. Misalnya yang pertama, sulit tidur tanpa misalnya sebuah faktor yang jelas. Jadi biasanya individu itu mengalami sulit tidur, kemudian adanya gangguan gerakan-gerakan otot tubuh, misalnya sering gemetar, kemudian sering deg-degan yang berlebihan, padahal tanpa sebab ya. Kemudian selanjutnya takut menghadapi aktivitas sosial ya, misalnya ngobrol dengan orang lain, bertemu keramaian ya. Bahkan yang terakhir, selalu cemas dan selalu merasa gelisah padahal tidak ada sebab. Nah, jadi itu tanda-tanda yang perlu diwaspadai, walaupun hal ini bukan menjadi diagnosa tunggal untuk mendiagnosa bahwa individu tersebut terkena anxiety disorder. Kemudian penyebabnya memang ini menjadi sebuah hal yang agak sulit dijelaskan ya, karena peneliti juga beberapa ilmuwan juga tidak bisa memastikan nih secara jelas satu faktor penyebab untuk mendiagnosa anxiety disorder ini. Banyak faktor, misalnya
ada faktor traumatis ya, pengalaman trauma seseorang ya. Kemudian ada faktor pola hidup misalnya, bahkan ada faktor-faktor penggunaan obat-obatan terlarang. Nah, hal ini kaitannya dengan keberfungsian otak ya. Jadi ada saraf yang namanya lobus frontal dan juga amigdala. Nah, itu yang dua saraf otak yang berpengaruh besar terhadap kecemasan ini. Seperti itu. Seperti yang Mas Febri bilang tadi adalah bisa saja terjadi anxiety disorder ini pada masyarakat atau keluarga ataupun bisa terjadi dalam lingkungan sekitar. Nah, misalnya saya contoh Mas, misalnya saya mau besok itu mau pergi nih keluar kota atau apa gitu. Kadang-kadang kan besok itu sampai saya tidak bisa tidur karena mikiran untuk perjalanan besok itu apakah itu sudah termasuk saya sebagai gangguan anxiety disorder-nya atau sebatas kecemasan yang biasa saja, karena kan seperti Mas bilang tadi 6 bulan ya Pak ya, 6 bulan ya? Ya, bisa dikatakan anxiety disorder-nya. Betul sekali. Memang secara umum ya, kami mendiagnosa bahwa individu ini benar-benar terkena anxiety disorder atau gangguan kecemasan itu ketika ada konsistensi dari kecemasan itu tersendiri ya. Misalnya sudah lebih dari 6 bulan. Tetapi seperti contoh yang disebutkan Mas Wiwin tadi, ketika misalnya hari ini kita mau berpergian nih, ya. terus biasanya dalam keluarga ada cerita-cerita teman-teman kantor, harus bisa tidur loh karena besok kita mau berangkat. Apakah sudah dikatakan anxiety disorder juga atau sebatas anxiety disorder tapi secara ringan? Karena kan besoknya kita udah normal kembali seperti itu. Sebenarnya belum bisa dikatakan gangguan ya, karena itu baru berlangsung 1 hari misalnya, dan itu disebutnya dengan anxiety saja, jadi kecemasan saja. Baik. Ya, jadi karena Mas Win yang tadi khawatir misalnya bahwa besok ada hal besar ketika mau bepergian dan nggak bisa tidur nih. Tetapi di hari kedua, ketiga setelah bepergian bisa tidur. Berarti itu yang namanya problem saja. Jadi ada problem dalam kecemasan. Nah, itu yang harus diwaspadai karena jika itu terus berlangsung dan konsisten nanti akan menyebabkan sebuah disorder atau terganggunya fungsi keseharian. Oke, baik. Setelah di masyarakat, kalau untuk tingkat yang lebih dominan atau jenis kelamin laki-laki atau perempuan, kemudian usia bahwa masyarakat atau manusia yang dikatakan mendapatkan diagnosa ini mengenai anxiety disorder itu usianya dari range berapa, atau mulai dari anak-anak itu sudah bisa dikatakan ada yang mengidap itu juga, atau sebatas usia Bapak-Bapak? Iya, kalau untuk yang pertama ya, dilihat dari gendernya, apakah perempuan dan laki-laki yang banyak terkena anxiety disorder ini, sebenarnya semuanya sama punya resiko. Jadi laki-laki dan perempuan itu resikonya sama. Tetapi dari banyak penelitian menyebutkan bahwa ternyata subjek yang paling banyak itu beberapa persennya lebih dominan perempuan. Karena banyak faktor tadi ya, ada kaitannya mungkin perempuan lebih cemas mungkin ya Pak. Ya, lebih cemas, lebih mengedepankan emosionalnya ketika menghadapi misalnya sebuah tantangan ya. Jadi dari hasil penelitian memang subjeknya banyak perempuan, tetapi bukan tidak mungkin laki-laki pun juga banyak. Dan beresiko sama, tergantung individu tersebut dan bagaimana lingkungan individu tersebut menghadapi sebuah tantangan. Nah, untuk usia memang sebenarnya anxiety disorder ini tidak hanya menyerang usia dewasa, tetapi anak-anak juga bisa. Walaupun gejala perilakunya berbeda. Misalnya, contohnya kalau anak-anak terkena sebuah anxiety disorder ya, misalnya ditinggal orang tuanya, tiba-tiba cemas nih, orang tuanya pergi ke kantor misalnya, itu kelihatan gejalanya seperti itu, nangis yang tak ada henti-hentinya, dan juga beberapa gejala lain. Tetapi yang memang terbanyak adalah dewasa ya, di atas usia 20 tahun bahkan di atas usia 30 tahun yang terkena anxiety disorder ini, karena sudah banyak perjalanan hidup mungkin ya yang dihadapi, faktor-faktor yang memperbesar bahwa individu tersebut terkena gangguan anxiety disorder seperti itu. Baik, setelah kita tahu misalnya dalam suatu masyarakat itu atau lingkungan kita sendiri ada
cara penanganan khusus atau kita berikan pengobatan khusus atau seperti apa untuk menyembuhkan si teman kita yang bisa dikatakan sebagai suatu penyakit anxiety disorder ini? Ya, kalau untuk penyembuhannya atau penanganan anxiety disorder sendiri ini, memang semua individu tidak sama. Jadi kita perlu asesmen dulu seberapa berat misalnya tingkat gangguan yang dihadapi individu tersebut. Tapi memang ada secara umum nih, bagaimana cara mengatasi maupun menghadapi ya ketika misalnya ada teman atau keluarga misalnya yang terkena gangguan anxiety disorder. Nah, pertama yang harus dilakukan karena ini menyangkut dengan saraf otak ya, tentunya biasanya individu tersebut harus dibawa ke profesional dulu ya. Ada beberapa misalnya rekan profesi psikiatri misalnya akan memberikan sebuah treatment farmakologi ya, sebuah obat ya tergantung dengan beratnya gejala ataupun gangguan yang dihadapi individu tersebut. Tetapi biasanya teman-teman psikolog memberikan treatment non farmakologi ya, misalnya berupa terapi CBT ya, cognitive behavior therapy, di mana ada sebuah program yang harus dijalani oleh individu tersebut tergantung seberapa berat dan bagaimana hal yang dihadapi individu tersebut yang mengalami anxiety disorder. Misalnya hal-hal simpel ya, memperbaiki pola keseharian ya, karena hal ini pasti kaitannya erat dengan keseharian individu tersebut gitu. Kemudian adakah untuk mengedukasi bahwa penyakit anxiety disorder ini bisa supaya tidak mengenai masyarakat atau katakanlah dalam keluarga inti kita gitu? Adakah untuk mengedukasi bahwa apabila terjadi kecemasan seperti ini cara penanggulannya seperti apa gitu Pak? Menurut Mas Febrian bagaimana? Ya, memang anxiety disorder ini sebuah gangguan yang saya rasa masih sedikit awam juga ya dalam beberapa masyarakat kita. Tetapi perlu digarisbawahi ketika kita melihat bahwa ada fungsi-fungsi keseharian dulu nih yang terganggu, misalnya dari keluarga atau dari teman atau saudara. Misalnya sudah kelihatan nih saudara kita kok udah beberapa minggu ini tidurnya benar-benar susah ya misalnya, atau tidurnya sedikit terganggu, kemudian kok nggak bisa beraktivitas seperti biasa ya, misalnya nggak mampu untuk berinteraksi gitu ya, kemudian menarik diri dari lingkungan. Jadi ketika kita melihat ada individu ya yang memiliki gejala-gejala seperti itu, nah itu perlu dibawa ke profesional. Siapa tahu salah satu gejala terjadi atau terkenanya anxiety disorder. Jadi seperti itu. Oke, kalau untuk apakah fobia, seringkali kita mendengar dari masyarakat umum adalah fobia, lebih familiar seperti itu kalau menurut kita daripada yang anxiety disorder. Nah, apa itu sudah termasuk bagian dari anxiety disorder atau seperti apa, Mas Febrian? Iya, kalau fobia, jadi begini, ada berbagai macam gangguan dalam sebuah diagnosa kejiwaan ya, katakanlah gangguan kejiwaan itu ada beberapa jenis-jenis yang berbeda ya. Nah, dan salah satunya adalah gangguan kecemasan. Dan gangguan kecemasan ini memiliki jenis-jenisnya lagi. Jadi bukan cuma satu nih. Nah, itu ada sekarang ya yang terbaru ada 4 ya. GAD namanya, General Anxiety Disorder, di mana ini adalah gangguan kecemasan umum ya. Jadi beberapa individu yang terkena gangguan kecemasan GAD ini bisa jadi cemas karena ketemu orang banyak, cemas karena misalnya ada suatu hal yang tidak bisa dihadapi, cemas dalam perilaku tidurnya, itu GAD. Kemudian yang kedua, ada juga individu yang terkena anxiety sosial, jadi kecemasan akan sosial. Ya, jadi individu tersebut tidak berani berinteraksi di depan orang ramai misalnya, atau menghadapi lingkungan sekitar. Jadi benar-benar bukan sekedar nggak berani aja ya, tetapi dengan gejala-gejala misalnya yang sudah gemetar, kemudian individu tersebut sampai tidak bisa benar-benar menghadapi situasi sosial yang umum, misalnya bertemu tetangga gitu ya. Kemudian ada juga fobia salah satunya ya. Fobia ini kan kalau secara umum
kita takut akan hal-hal umum nih, misalnya fobia akan misalnya kalau kita lihat gelas itu kan normal aja ya. Betul. Misalnya takut melihat gelas, nah itu kan menjadi sebuah hal yang tidak umum ya. Betul. Ini yang disebut dengan fobia. Nah ini mungkin faktornya ada pengalaman traumatis, kemudian mungkin juga ada sebuah distorsi kognitif ya, atau pikiran yang sudah dibentuk yang menyebabkan bahwa individu tersebut takut melihat hal umum tersebut. Nah jadi seperti itu. Apakah sudah dimasukkan atau bagian dari gangguan kejiwaan juga atau berbeda? Masalahnya kan kecemasan itu kita kan banyak sekali faktor, bisa internal atau eksternal. Kadang-kadang kan sesuatu yang tidak wajar dalam lingkungan kita sehari-hari. Kadang-kadang dari masyarakat umum atau keluarga kita, kok ini berbeda. Apakah masuk dalam bagian suatu dinamakan bagian dari gangguan kejiwaan juga, atau seperti apa untuk pembeda dari anxiety disorder ini, Mas Febrian? Karena kan di kalangan masyarakat, kalau sedikit-sedikit pemilihannya adalah lebih ke gangguan kejiwaan ya Mas ya? Ya, memang banyak sekarang yang namanya self-diagnose ya. Ketika karena juga pengaruh dari sosial media mungkin ya. Ketika kita lihat misalnya nggak tidur semalam nih. Iya, misalnya seperti itu. Kemudian besoknya langsung nyebut insomnia misalnya. Atau misalnya, wah kamu gangguan kecemasan misalnya. Tetapi hal itu kan harus kita lihat dulu ya. Memang kita lihat dulu sejauh apa gejala-gejala yang muncul. Jadi harus diperiksakan ke profesional sehingga setelah pemeriksaan dengan rangkaian yang panjang dan lengkap dan gejala-gejala itu lengkap menjadikan sebuah diagnosa nantinya seperti itu. Berarti tidak semua anxiety disorder itu bagian dari gangguan kejiwaan ya Pak ya? Kalau apa tuh gimana? Apa bagaimana menurut kalau disorder ya sudah gangguan kejiwaan ya. Kalau sudah, kecuali kalau anxiety saja. Kalau cuma cemas saja itu belum menjadi sebuah gangguan kejiwaan. Tetapi kalau sudah disorder, sudah gangguan, itu sudah menjadi salah satu gangguan kejiwaan seperti itu. Ya, Mas Febri, apakah penyakit anxiety disorder ini bisa sembuh? Kemudian kalau sembuh bisa total atau bisa berulang kembali 3 bulan setelah didiagnosa anxiety disorder ini? Karena kan kita ketahui bahwa 6 bulan ya Mas ya. Setelah 6 bulan itu apa bisa sembuh total atau bagaimana? Ya, kalau untuk individu yang setelah didiagnosa anxiety disorder ya, untuk tingkat kesembuhannya itu balik lagi sejauh apa nih tingkat sejauh apa tingkat individu tersebut terkena gangguan itu, dan sejauh apa dukungan sosial nih, ini yang terpenting, sejauh apa dukungan sosial yang menyertai individu tersebut. Jadi kalau dikatakan bisa sembuh, ya bisa sembuh, bisa pulih ya, apalagi ketika individu tersebut misalnya mengikuti saran dan juga sebuah hal yang diterapkan oleh profesional, misalnya psikiater dan psikolog ya. Misalnya individu tersebut rutin meminum obat ya, jika ada treatment farmakologi, kemudian jika tidak ada, misalnya ada sebuah treatment dari psikolog, misalnya sebuah prosedur yang diberikan ya, dan mengikuti prosedur tersebut dan ditambah dengan dukungan sosial yang tinggi, saya rasa hal tersebut bisa pulih oleh individu tersebut. Tetapi balik lagi ya, ketika individu tersebut menjalani keseharian dengan normal tanpa disorder, tanpa gangguan kecemasan itu, nah individu tersebut juga memiliki resiko untuk kembali relapse atau kambuh. Ini tergantung juga dengan bagaimana proses perjalanan hidup individu tersebut. Misalnya ketika individu tersebut sudah pulih, tiba-tiba timbul lagi sebuah kejadian trauma misalnya, atau ada penolakan sosial lagi misalnya, dengan case yang berbeda. Iya, dengan case yang berbeda atau case yang sama misalnya. Jadi bisa kembali kambuh seperti itu. Nah, hal ini memang menjadi sebuah perhatian dari orang-orang terdekat oleh individu tersebut, bagaimana tingkat kekambuhan dan juga tingkat kesembuhan individu itu. Ya, sebagai seorang psikologi klinis, ada yang disampaikan Mas Febri kepada masyarakat mengenai anxiety disorder ini? Ya, pesannya memang kepada masyarakat ya, tetap aktif secara fisik ya, karena kegiatan fisik misalnya olahraga itu merupakan salah satu faktor pereda stres ya. Kemudian perbaiki pola hidup terhadap makanan juga.
Nah, kemudian yang ketiga, jaga tidur ya, karena istirahat yang cukup juga merupakan sebuah charge atau sebuah pengisian baterai energi, dan juga tetap aktif secara sosial. Jadi beberapa pesan ya secara aktif ini mudah-mudahan ketika dilakukan secara berkala dan lanjutan membuat individu merasa sehat secara mental seperti itu. Menarik sekali ngobrol kita pada hari ini. Saksikan kami di episode menarik lainnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Salam sehat.